Assalamualaikum Sobat Muslim. Terima kasih masih bersama kami di program Muslim Kampus Muda dan Berakhlakul Karimah. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung segmen episode kali ini ya Sobat Muslim. Apa aja sih pembahasan yang ada di segmen kali ini? Betul tuh Kak, tidak kalah menarik dengan segmen sebelumnya. Segmen kali ini kita akan membahas tentang perayaan Maulid Nabi di beberapa wilayah Indonesia. Seperti apa ya kira-kira? Tunggu dulu Kak, sebelumnya aku penasaran banget nih sama pengalaman Kakak. Biasanya kalau Maulid Nabi di daerah Kakak itu biasanya apain aja sih? Oh baik, jadi Sobat Muslim, kalau di daerah rumah aku biasanya kita mengadakan istighosah dan ngaji bersama di masjid. Lalu malamnya kita mengadakan tasyakuran dan makan bersama gitu. Wah, seru banget ya Kak ya, kayaknya silaturahimnya tuh kayak erat banget gitu. Semoga kedepannya selalu seperti itu ya Sobat Muslim. Alhamdulillah, amin, amin, amin. Kalau di daerah rumah kakak gimana nih acaranya? Kalau di daerah aku sih biasanya juga sama sih, kurang lebih sama seperti itu. Cuman yang beda, yang menarik nih ada pawainya. Pawai sambil bawa obor mengelilingi desa gitu Kak. Wah, kelihatannya acaranya seru dan menarik ya Kak. Iya bener banget tuh Kak. Nah itu tuh yang bikin aku betah tinggal di desa. Ya benar sekali. Jadi dengan merayakan hari kelahiran Nabi itu dapat membangun sikap guyub rukun dan mempererat tali persaudaraan di masyarakat. Nah setuju banget tuh Kak. Walaupun Indonesia kaya akan keberagaman budayanya, tapi masih tetap bisa bersatu melalui perayaan ini. Nah kira-kira seperti apa sih perayaan Maulid Nabi di beberapa daerah di Indonesia? Sobat Muslim penasaran kan? Yuk langsung saja merkilas. Mari kita ulas. Yang pertama, Madura. Di daerah Pulau Madura, peringatan ini biasanya dinamakan Mulodan yang diambil dari kata maulud. Pada proses perayaan ini dilaksanakan secara berbeda-beda di setiap daerahnya. Namun, biasanya masyarakat mengundang pemuka agama seperti kiai ataupun ustadz untuk berceramah. Selanjutnya, peringatan ini dibarengi dengan tahlil bersama. Dan di akhir acara tersebut, masyarakat biasanya berebut berkah yang berupa buah, jajan pasar hingga uang yang sudah disediakan. Walaupun begitu, persaudaraan tetap terjalin tanpa adanya pertengkaran, juga sebagai simbolis bentuk berkah yang sudah diberikan Rasulullah SAW kepada umat Muslim. Yang kedua, Aceh. Pada perayaan Maulid Tangse Aceh ini, masyarakat berbondong-bondong berkumpul di Menasah dan melakukan kenduri secara besar-besaran. Masyarakat membawa wadah khusus berbentuk lonjong atau disebut dalong melapeh. Wadah yang berisi nasi dan lauk pauk ini nantinya akan dibuka dan dimakan bersama. Pada kegiatan kenduri, biasanya masyarakat menghidangkan menu khas, yakni bukulah atau nasi kulah yang dimasak secara khusus dengan paduan rempah-rempah di dalamnya. Selain itu pula terdapat sajian kuah pacri, bulukat atau nasi ketan yang diberi kelapa dan dibungkus daun pisang dan berbentuk limas. Lombok Adat Bayan. Pada masyarakat adat Bayan, perayaan ini dilaksanakan selama 2 hari, di mana hari pertama menjadi hari persiapan atau disebut kayu aik, dan pada hari kedua menggelar doa dan makan bersama atau yang biasa disebut mulut adat. Pada hari pertama masyarakat berbondong-bondong menuju kampung atau desa dan memberikan sumber penghasilan mereka kepada Inan Menik yang selanjutnya mereka akan diberikan tanda berupa mamak dari sirih. Selain itu masyarakat disibukkan dengan menyiapkan bahan makanan hingga prosesi adat lainnya. Selanjutnya pada hari kedua masyarakat melaksanakan menambik beras, mistok beras hingga mengagek. Pada sore harinya melaksanakan praja mulut atau para pemuda adat yang telah didandani menyerupai 2 pasang pengantin diring bersama-sama dari rumah pembekel Belek Bat Orong atau pemangku adat dari Bayan Barat menuju Masjid Kuno dengan membawa sajian yang berupa hidangan seperti nasi dan lauk pauknya. Setibanya di masjid, lalu salah seorang pemuka agama memimpin doa. Seusai doa, acara dilanjutkan dengan makan bersama yang diikuti para jamaah atau warga adat yang datang. Kemudian, acara ditutup dengan menyantap hidangan yang telah disediakan. Yang keempat, Keraton Yogyakarta. Seperti yang Sobat Muslim ketahui, perayaan ini tidaklah asing di telinga kita. Biasanya perayaan Maulid Nabi dirayakan di Keraton Yogyakarta. Perayaan ini biasanya ditandai dengan adanya acara yang bermacam-macam, mulai seperti sekaten, pengajian, syukuran, dan lain-lain.
Acara ini biasanya diadakan rutinan setiap tahun karena ini adalah salah satu event yang besar. Sekaten ini diadakan oleh pihak keraton dan pemerintah. Acara ini biasanya ditandai dengan pengerekan gunungan yang nantinya akan diperebutkan oleh masyarakat. Selain sekaten, ada acara menabuh gamelan di depan keraton, pembacaan riwayat hidup Rasulullah SAW. Selain itu, ada juga pasar yang sering disebut pasar awul-awul yang menjual barang-barang khususnya baju tetapi sudah bekas. Yang kelima, Padang Pariaman. Maulid Nabi di Padang Pariaman dikenal Diki Maulid. Malamang menjadi salah satu profesi dari setiap upacara Maulid Nabi. Biasanya kegiatan Malamang diisi dengan membuat lemang sebanyak 100 sampai 200 batang yang menghabiskan sekitar 70 hingga 90 liter beras ketan. Tidak hanya itu, masyarakat juga melaksanakan proses badiki yang dilakukan oleh tukang diki dalam perayaan Maulid Nabi di Sungai Saria sebagai bentuk mengingat Allah dengan cara memuji dan bersalawat kepada Rasulullah. Syair-syair diki yang dikumandangkan ini mengisahkan peristiwa perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau serta syair-syair yang memuji Allah. Dalam mengakhiri badiki, pemain diki menyajikan diki maulid yang agak berbeda dengan penyajian malam sebelumnya. Pemakaian diki menyajikan sambil berdiri, bergoyang ke kiri dan ke kanan dengan intens di ruang musola, masjid, yang sebelumnya disemprot dengan parfum dan wangi-wangian. Pada akhir lagu ditutup dengan bacaan Assalamualaikum dan diiringi dengan doa, serta diikuti secara bersama oleh masyarakat yang hadir di sana. Wah, subhanallah. Jadi, banyak sekali tradisi yang ada di Indonesia, belum lagi di daerah lainnya. Nah, bener banget, Kak. Dari yang sudah diulas tadi, Sobat Muslim kira-kira biasanya pakai tradisi yang mana nih? Boleh dong di-spill di kolom komentar. Setuju banget tuh, Kak. Jadi, setiap daerah itu memiliki persamaan dan perbedaan nih Sobat Muslim kampus. Wah, apa tuh, Kak? Jadi, perbedaan yang dapat kita lihat dari pemaparan yang tadi itu, setiap daerah itu ternyata memiliki adat masing-masing. Contohnya, kalau di Aceh, nasi yang dibungkus itu memiliki wadah yang khusus. Kalau di Keraton Yogyakarta, masyarakat merebut berkah dengan cara yang sudah diarah oleh pihak keraton. Wah, meskipun berbeda wilayah akan tetapi tidak meninggalkan ciri khasnya ya. Jadi, persamaan yang kita ambil itu, setiap daerah memiliki persamaan, yaitu mengadakan makan-makan bersama sebagai bentuk berkat dan rahmat atas menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Selain itu juga, kegiatan ini juga bermanfaat sebagai penyambung tali silaturahim sebab di dalamnya terjalin kebersamaan. Setuju sih, Kak. Dengan begitu kita sebagai umat muslim wajib untuk bersyukur dan selalu memanjatkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baiklah, usai sudah kita menemani Sobat Muslim. Semoga pembahasan tadi bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa saksikan episode Muslim Kampus selanjutnya. Kami pamit undur diri. Saya Niken Dan saya Tanti. Sampai jumpa di program Muslim Kampus, Mudah dan berakhlakul karimah.